Pada pengajian kita pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqdu tsani fir riba, bermula akad yang kedua pada menyatakan riba. Bermula riba itu haram, yaitu daripada dosa yang besar. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, dan menghalalkan Allah Ta'ala akan berjual beli, akan berjual, dan mengharamkan ia akan riba. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah menghalalkan, membolehkan perjualbelian dan mengharamkan akan perkara yang hukumnya itu riba. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Artinya, melaknat Allah Ta'ala akan orang yang memakan riba dan mewakilkan akan dia, dan orang yang naik saksi akan dia, dan orang yang menyuratkan dia. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa qad harramahullahu ta'ala wa shaddada al-amra fihi wa yajibul ihtirazu minhu ala siyarati muta'amilina ala naqdaini wa ala al-muta'amilina ala al-atmi'ati idla riban illa fi naqdin aw fi ta'amin. Artinya, sesungguhnya telah mengharamkan Allah Ta'ala akan riba, dan sangat memberatkan ia akan pekerjaan siksanya pada orang yang memakan harta riba itu, dan wajib memelihara akan daripada. Sesungguhnya telah mengharamkan Allah Ta'ala akan riba, dan sangat memberatkan ia akan pekerjaan siksanya pada orang yang memakan harta riba itu, dan wajib memeliharakan daripada riba itu atas siyaraf, yaitu orang yang berjual beli dan orang yang berjual dan beli akan emas dan perak, dan wajib memelihara pula akan daripada riba itu atas orang yang beramal atas berjual beli dan beli akan segala mukatan, karena tiada jadi riba itu melainkan di dalam dua perkara. Pertama, naqat, yakni emas dan perak. Kedua, ta'am, yaitu segala makanan. Kata Khatib Syarbaini rahimahullahu ta'ala, wal muradu bit ta'ami ma qusida lit ta'mi iqtiyatan aw tapaqquha aw tadawiyan kama yukhadu dhalika min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإن اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد مقابضة. Artinya, dan dikehendaki atau murad dikehendaki dengan makanan itu, yaitu barang yang dikasat atau nang dituju, nang dimaksud karena memakan akan dia, sama ada memakan akan dia itu karena mengenyang seperti gandum dan beras, atau karena bersedap-sedap jua, artinya nang kada mengenyangi tah, seperti segala buah-buahan, atau tukar ubat-ubatan dan rumput-rumput seperti garam, rempah-rempah seperti, dan rempah-rempah seperti garam,
dan masbat dan hilya dan barang sebagainya seperti yang diambil akan hukum yang demikian itu daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula menjual emas dengan emas dan menjual perak dengan perak dan menjual gandum dengan gandum dan menjual syair dengan syair dan menjual kurma dengan kurma, tamar itu kurma, dan menjual garam dengan garam, yaitu seumpamanya dengan seumpamanya, sama, yakni sama timbangannya dan sukatan, maksudnya takarannya, dan banyaknya padahal diterima dari tangan kepada tangan, yakni diterima pada majelis akad itu juga. Dan jangan dengan berlebih kurang dan jangan dengan bertangguh. Maka apabila bersalahan segala jenis itu, maka jual olehmu betapa kamu kehendaki apabila diterima daripada tangan kepada tangan. Adapun perkara yang pertama yaitu emas dan perak, maka jadi ia riba dengan dua sebab. Pertamanya yakni bertangguh, kada berukuran bujur, kada bertimbangan bujur. Dan yang kedua yakni berlebih kurang, maka tiada harus menjual emas dengan emas dan perak dengan perak itu, melainkan dengan dua syarat, yaitu diterima pada majelis akad itu juga dan bersamaan timbangan keduanya itu. Maka tiada harus menjual akan yang demikian itu dengan bertangguh, berkira-kira, atau dengan lebih kurang, seperti tiada harus menjual emas kumpal atau emas dengan wiyah atau dengan mahdud atau dengan rupiah emas atau dengan dirham emas atau sebaliknya, ya sekalian itu, melainkan dengan tunai diterima pada ketika akad di dalam majelis itu juga dan bersamaan timbangan emas harganya itu, dan jangan bertangguh dan jangan lebih kurang. Khususnya pertama emas, hendaklah emas itu kalau berjual jangan sampai berkira-kira atau sekadar ditangguh-tangguh aja, bujur-bujur, diukur, ditimbang, ditimbang lah, jadi ukur, ditimbang. Dan demikian lagi tiada harus menjual emas tua dengan emas muda atau sebaliknya, melainkan dengan dua syarat itu. Jadi apabila emasnya itu berbeda, kada boleh. Misalnya emas tua, emas muda, ya bahasa kita tuh apa ya, emas Amerika, ya lawan emas Singapura kan. Emas Amerika kan bagus, emas Singapura kurang kalah tah. Nah lalu misalnya bahasa Sanda nih, menyandai pahumaan dengan emas Singapura 20 gram, kemudian menabusi karena lawan emas Amerika kan kada sama tuh lawan anu ngarannya, maka itu kada boleh hukumnya, haram, masuk riba ngarannya. Kecuali dengan demikian lagi tidak harus menjual, dan demikian lagi tidak harus menjual dengan rupiah dengan atau sebaliknya, mainkan dengan dua syarat. Dan demikian lagi tidak harus menjual dia atau dengan rupiah emas atau dengan dirham emas atau sebaliknya, sekalian itu mainkan dengan dua syarat itu. Dan demikian lagi tiada harus menjual perak yang kamil dengan khalis dengan rupiah atau dengan rial atau sebaliknya, melainkan dengan dua syarat. Dan demikian lagi tidak harus menjual rupiah atau rial dengan khalis, keduanya itu dengan diwani atau dengan uang perak atau sebaliknya, melainkan dua syarat itu pun, maka diwani atau uang perak itu khalis yang tiada bercampur dengan tembaga atau lainnya. Dan jika tiada khalis yang demikian itu, maka tiada sah jualnya itu lagi riba. Dan jikalau diperoleh dua syarat ini itu sekalipun, kada murni tah. Dan dari karena inilah tiada sah menjual rial atau rupiah dengan yuani yang ada sekarang ini di negeri Makkah dan di negeri Madinah dan lainnya, jikalau dengan bersamaan timbangannya.
Keduanya itu sekalipun karena adalah diwani sekarang ini bercampur dengan tembaga, tidak ada yang sekali-kali. Wallahu a'lam. Dan demikian lagi segala pakaian yang terlebih pakaian yang bercampur dengan emas perak, maka tiada harus membeliakan dia dengan emas dan tiada harus membeliakan dia dengan perak, tetapi harus membeli akan dia dengan suatu harga yang lain daripada emas dan perak itu, jikalau diketahui akan emas yang bercampur itu. Dan tiada kada boleh nukar dengan emas, walau emasnya itu bercampur tadi lah. Apa emasnya bercampur nih? Emas ada pakaian misalnya orang sugih pakaiannya itu emas bercampur apa? Perak. Lalu nukarnya dengan emas itu juga kada dengan duit dah. Maka itu kada boleh. Campur sugih misalnya, lalu ada bajunya itu diulah dari emas bercampur perak. Ada cuma kita benar kada tahu orang-orang nang sugih itu mungkin bisian misalnya ikat pinggang ada kala jangan baju tuh lah motor aja tuh ada tuh baru kayak emas tuh diulahi tahu emas kah ada kah tahu juga bang lah ada orang berduit tuh orang hendak memuasakan nafsunya nafsu. Tapi kalau orang jangannya diberiakan duitnya itu motor misalnya pakaian nang diulah jadi emas, kemudian dijual diberiakan ke mana? Ke orang beulah masjid atau orang beulah pesantren atau beulah langgar atau menyekolahkan orang agama, maka lebih tinggi daripada itu. Di dalam surga itu, di dalam surga rumah ada rumah-rumah nang dijadikan Allah dindingnya ini tawingnya ini dari emas. Tadi motor telah emas, ini rumah daripada emas. Maka rumahnya orang dalam surga itu ganal. Paling halus rumah orang di surga itu kayak dunia aja ada juga. Paling sedikit pembantu orang dalam surga itu 300 orang paling sedikit. Jadi mun rumah orang di surga misalnya nang kayak ini kayak apa ngarannya nih? Kayak langgar nih. Ini 20 kali 20 ganal kalau sudah padahal nih. Mun kayak ini nih rumah orang di dalam surga ada nang kayak ini nih. Ada. Mun kayak ini rumah orang di surga kayak apa guringan pembantunya nang 300 deh. Ada muat berarti menang pembantunya atau paling sedikit 300 berarti rumahnya tuh dalam surga terkenal besar-besar rumahnya kena dalam surga lalu duit nang ada tadi misalnya banyak bisi duit nukar kendaraan nang diulah daripada emas jaka diberiakan jaka diulah agan tempat dia dalam surga nang jadi emas itu. Jadi di surga itu kemewahan-kemewahan dunia ini kada ada nilai dan artinya lagi. Makanya wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Di dalam dunia ini orang berisi emas misalnya 100 kilo, 200 kilo, wah rasa bangga, rasa hebat. Kalau di sana ada artinya. Diulah tawing aja, diulah dinding rumah ya. Kemudian pulang orang bisi permata-permata zamrud, yakut, nang larang-larang nang mahal-mahal tuh sapir macam-macam. Di dalam surga itu sebagai perhiasan kerekel-kerekel di halaman rumahnya aja. Hebatnya orang dalam surga. Kemudian pulang di sana, kalau kita di sini kendaraan hendak ke mana-mana pesawat orang ya lah. Andai kata pesawat kita seorang juga banyak pulang mengeluarkan duit biayanya itu. Kalau di sana hendak ke mana-mana kada perlu mencari pesawat orang lain, tapi dengan duduk di atas ranjang itu dihantarkan oleh ranjang tadi kemana kita hendak. Hebatnya ranjangnya nabi jalan di TV itu nggak ya apa rancak ada apa sejadah apa film apa tuh anak-anak macam Aladin Nabi. Nah Aladin itu jangan dibayang kayak memang bagus bang lah air ranjang mana terabang nak kemana cegarnya
Pasar dalam surga itu ada, kan cocok bagi orang nampang pasar. Cuma dalam surga itu pasarnya kada kayak di dunia. Kalau di dunia pasarnya ini hagan jual beli, hagan betul tukar. Tapi kalau di akhirat di surga itu pasar surga kada ada jual beli. Kenapa? Di situ kan masing-masing apa nah hendak ada lagi yang perlu ditukar lah. Hendak makan anggur datang anggurnya. Hendak makan misalnya apa beli bis, beli bisnya sudah lawan masaknya datang. Ada perlu lagi mencari ke pasar karena apa nang dikehendaki langsung didatangkan diberi Allah. Daripada Allah memanjakannya orang-orang nang dalam surga itu. Pasar di sana itu sekadar untuk pertemuan. Dan untuk di pasar di sana pulang nang kadada di sini nih. Pasar di surga itu nang kadada kayak di dunia. Pasar dalam surga itu yaitu untuk memilih wajah atau muka-muka kita pulang. Jadi di surga itu kayaknya ada wajah-wajah atau muka-muka nang bungas-bungas bibinian spesial pasarnya nang kayak itu lalakian nang kayak itu ada. Jadi kita melihat di pasar tuh muka atau wajah nang langkar-langkar nih muha-muha nang langkar nih nang mana kita pilih nang pina bagus langkar benar kita hendak nah itu muha kita boleh ke rumah jadi itu kayak apa aja buset bini kada pinando itu kan bisa ditakunakan itu mengalihkan berpikir benar ya daripada hebatnya nah. Jadi kita pas sabar-sabar minggu kau berganti muka di dalam dunia di apa di surga tuh setiap minggu tak kau berganti muka nih kau berganti muka hebatnya maka setiap minggu setiap pasar itu lain-lain pulang muhanya dan makin bagus bos. Jadi kenikmatan di surga itu makin lawas makin lawas makin lama di surga itu makin nikmat berbeda kalau di dunia berbeda dan masuk surga kita seberataan menghendak masuk surga diantaranya cara kita berusaha jangan bercampur nang riba di dalamnya ya kan betul tukar tadi barang kita alhamdulillah sudah banyak tahu aja sudah jarang juga pulang menggawi ya kan misalnya baras dengan baras kecuali sama barangnya yalah besa sandaan itu kecuali dengan sama barangnya bentuknya timbangannya pulang cuma kada bagus pang kurang bagus besa sandaan itu kurang bagus nang bagus tuh jual hidup tuh nang bagus benar misalnya Habib nih sidin perlu duit lalu ujar Habib aku perlu duit bisakah minjam aku andak pengarannya motor sidin nang bagus tuh ujar sidin tolong bayarin tolong tukariakan motor kone hanya harganya berapa misalnya 100 juta jar Habib aku perlu duit 50 juta tukariakan motorku dan kita berjanji kada boleh menjual ke lain kecuali kena walawan aku pulang bila aku dapat duit diakatakan di situ itu ngarannya jual hidup bahasa kita kampung itu nang paling bagus caranya dan kita nang manukari hidup tadi jual hidup kala kita nang panukar hidup jual manukar hidup ini kada boleh menjual ke lain andai kata kita jual ke lain maka haram hasilnya di kita menjual karena melanggar daripada perjanjian lawan sendiri itu boleh kita pakai boleh kita nikmati. Tapi kalau sanda menyanda itu ulama banyak pendapat. Ada yang mengatakan kada boleh karena itu sekadar jaminan benar aja. Kenapa harus dipakai? Pahumaan panglah. Kabun-kabun tonang parlo banan kayak itu. Soalnya andai kata kada boleh tah hukumnya haram kada hasilnya. Kan jadi bagus nang jual hidup tadi. Jadi kada boleh nang berbeda tadi antara emas nang anom muda dengan nang tuha. Ya tadi nang kayak misalnya kayak kita ini antara emas Singapura lawan emas Amerika. Dan lagi harus membeliakan dia dengan yang lain daripada perak itu seperti dibeli dengan emas atau yang lainnya. Boleh.
menukar dan harus membeli akan dia dengan yang lain daripada perak, itu seperti dibeli dengan emas atau lainnya. Dan demikian lagi tidak harus membeli kalung atau barang sebagainya yang dipersusun di dalamnya itu daripada emas dan jarak dengan emas. Tahun emas junukar. Kalungnya kalung emas. Tapi ada campuran yang lain ditukari dengan emas juga menukar nih kada lawan duit kada. Lawan emas juga kada boleh karena kan nang itu tadi bercampur kalau nang kalungnya teh. Nah, kada sama ngarannya kada boleh. Misalnya kalung bah. Di kalung situ ada nah pengarannya parimata tuh nah. Parimatanya berlian enggak apakah? Lalu kita tukari dengan emas kada boleh nih. Walau hitungannya seharga itu juga emas. Misalnya emasnya kalungnya berapa tadi? 10 gram. Kemudian pula ininya tadi, parimatanya tadi, misalnya berapa? Ukuran jaka emas jaka dijual tah, tukarkan ke emas 10 gram juga. Lalu kita tukari dengan emas yang 20 gram. Kada boleh. Karena barangnya kada sama itu. Kada sama. Kebanggaan juga bang telah termasuk emas. Jadi emas itu kada akan jatuh lebih harganya. Kenapa jadi emas itu kada akan jatuh harganya? Itu termasuk sesuatu nang disiapkan kena di surga. Jadi kayak apa aja keadaan dunia tuh harga emas kada mau jatuh, kada mau turun, paling turun satu mat naik pulang kena. Kenapa jadi jadi larang terus kada mungkin kada sampai baharaga tuh kenapa? Kalau nya emas telah di dunia nih sampai kada baharaga, apa artinya Allah Taala memberi apa ngarannya tuh memberi anu di akhir surga tuh jaka bahasa kampung tuh mengacari. Karena itu kan sudah diberitahukan bagi orang-orang nang ibadat diberikan kabar gembira bahwa rumahnya kena terbikin daripada emas macam-macam terah. Kan diberi kabar andai kalau nya emas itu kada baharaga berarti di akhirat itu kada tempat yang bagus. Nah di situ bagi orang nang tahu dengan anunya telah. Jadi emas itu kada ada murahannya kena. Larang aja walau orang banyak berisi kan akhir zaman itu orang akhir zaman itu kayaknya manusia sugih seberataan akhir zaman manusia ini karena sugih berataan bibinian banyak pada lelakian dalam hadis Nabi itulah andai kata kita keluar rumah tah membawa emasna untuk membagi-bagi kepada orang kadang nang besaliranya lagi minta kenapa karena masing-masing sudah banyak berisi harta. Bibinian pulang kena 1:40. Bijak bener kasih ngelakian tuh Bip. Makanya kan Rasulullah mahabarakan ujar Nabi di neraka itu banyak nang terbanyak manusia adalah kaum perempuan. Kenapa? Inya memang diciptakan banyak juga pada lelaki. Jadi di mana aja di pasar gak banyak bibinian pada lelaki. Di pengajian gak banyak bibinian pada lelaki. Karena memang manusianya tak banyak. Jadi jangan orang sakit hati benar. Yang penting ibadatnya jalan. Nah, nang maksiatnya bang banyak juga bibinian. Nang maksiatnya tuh banyak benar juga bibinian. Jadi banyak juga yang dimasuk ke dalam api neraka. Nah jadi sampai ke itu karena akhir zaman itu. Tapi waktu itu makmur dunianya namun marusut akhiratnya. Nah ini urusan dunianya makmur tapi dilihati langgar masjid kosong. Orang beramal kata tapi ada lagi majelis ilmu kata tapi rajinan lagi mendatangi masing-masing sibuk tadi Pak. Masing-masing sibuk mencari harta tadi. Lalu diberi Tuhan harta tadi, lalu sugih berataan, menjadi orang kaya seberataan. Tapi kebaikannya kurang. Jadi sedikit orang yang melakukan kebaikan, tapi hebat orang yang ahli dalam urusan dunia.
Itu di akhir zaman kayak itu. Jadi tampul wayah ini kita hendak bersedekah lagi. Kan sedekah itu banyak kalau pahalanya. Banyak pahalanya, ganal keuntungannya. Orang nang bersedekah itu disayangi Allah. Orang nang bersedekah itu dicintai Allah. Orang nang bersedekah itu didekatkan Allah dengan surga. Tampulu masih ada lagi jalannya kita untuk bersedekah. Rezekinya ada, nang menerima masih ada. Coba kena akhir zaman. Orang kadada lagi nang walau duitnya ada kita hendak benar bersedekah tapi orang nang menerima. Bajur kada dapat kayak kita. Wayah ini jangankan emas, roti aja tadi bagi berabutam lagi. Alhamdulillah. Jadi kita kalau harta kita telah terpakai untuk kebaikan itu bersyukur. Berarti tanda harta kita itu halal ngarannya. Tanda harta kita itu halal karena setiap harta nang halal itu pasti arahnya untuk kebaikan. Kalau harta nang haram itu pasti arahnya banyak maksiat. Oleh karena itu apabila kita datang sarwan ke rumah orang, kalau orang itu pamurah, bagus kita makan banyak karena hartanya itu halal. Setiap harta nang halal dimakan akan menyebabkan suburnya hati kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau harta nang kita datangi sarwan undangan nang kita datangi ini orangnya misalnya bakhil, pelit, pitih, maka jaka kau jangan makan kita. Andai kata kita dipaksa, maka ambillah sedikit saja karena itu akan mengurangi gairah kita dalam ibadah kepada Allah. Harta orang nang bakhil merusak hati. Harta orang nang bakhil itu merusak hati. Kada bagus. Nah, jadi kalau harta orang nang barase, harta orang nang halal, itu pasti sudah arahnya kebaikan. Sangkal hati ini kada tabari orang di mana ada masjid, di situ ada duitnya. Di mana ada pesantren, di situ ada duitnya. Di mana ada langgar, di situ ada duitnya. Di mana ada acara haul-haul, di situ ada duitnya. Luar biasa itu orang. Itu menunjukkan bahwa hartanya itu halal. Kalau hartanya itu haram, kada mau. Pintai, ini ada acara haul nah. Hendak kamu umpatakan, ini orang walik. Kada kawa aku aja nah, banyak benar nih, ini usaha pina macet lagi. Padahal banyak kayak duitnya. Kenapa? Allah Ta'ala sayang lawan wali itu sayang. Allah Ta'ala sayang lawan wali, kada mau memarakakan, kada mau dibesarkan orang wali itu. Orang wali itu disayangi Allah. Allah kada ridha orang nang membesarkan atau harta nang membesarkannya itu dengan harta nang kada dicintai. Jadi jangan asa untung lepas dari kebaikan itu harta. Ini takutan kalau orang minta sumbangan. Takutan. Kalau ada orang minta-minta takutan. Apalagi potongan nang betapih-tapih nih, hati-hati ke rumah orang sugih ini. Saya tunjuki orang lawang banyak. Gair kalau orang membawa proposal. Kalau orang hendak ulah pesantren, langgar, masjid. Bila ada orang betapih, padahkan kadada aja. Padahkan aur. Andai kata tak sugok juga, minta maaf. Padahal ini agama dihinya juga pun. Seakan-akan kada merasa memiliki agamanya. Buktinya sewaktu orang memerlukan kepentingan agamanya, ini kada mau. Ini seakan-akan kada agamanya. Padahal yang diperjuangkan agamanya juga. Jar guru dulu wajib bagi orang Islam memperjuangkan agama dengan apa yang diberi Allah nikmat lawan ini. Diberi Allah Ta'ala nikmat ilmu, maka perjuangkan agama dengan ilmunya. Diberikan Allah Ta'ala nikmat harta, perjuangkan nikmat agamanya itu dengan harta na ada lawaninya. Diberi Allah Ta'ala nikmat pangkat, perjuangkan agama itu dengan pangkat dan jabatan yang diberikan Allah kepadanya. Itu wajib bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang Islam memperjuangkan agama dengan apa yang diberikan Allah nikmat kepadanya.
Masjid tuh sabarataan itu masjid itu milik orang Islam walaupun misalnya kada di kampung masing-masing. Kemudian pulang langgar itu sama. Walaupun nang baulah ini pribadi namun haknya nang menikmati adalah orang Islam. Pesantren kayak itu juga. Walaupun pesantren kita pribadi tapi boleh dan dipersilahkan menikmatinya itu seluruh orang Islam. Ini pejabat kada memperdulikan, maka pejabatnya Islam. Ini misalnya aja panglah. Atau terserah enak salah jur kamu nilai bagus aja juga. Pejabat-pejabatnya Islam. Nang di legislatif, kenapa tuh artinya beb? Yang kada paham jauh nyambet beneran. Legislatif itu apa? Sebutingnya itu apa lah legislatif? Kenapa sebutingnya? Kenapa beb? Ada paham juga lah. Kira-kira nang di luar tuh ada paham aja ada usaha. Di pemerintahannya tuh nang Islam aja banyak. Hah? Tapi kalau urusan ngalihnya, kalau urusan nang kebaikan-kebaikan ini, pesantren membangun jarang membantu benar. Nang sugihnya banyak orang Islam. Nang sugihnya tuh banyak orang Islam. Tapi lihat perkembangan Islam. Ngalih sudah untuk turun tangan. Kenapa? Di sini menunjukkan bahwa harta-harta orang ini banyak kurang halal sudah hasil. Jadi udah sebingung. Semestinya oh terima kasih lah situ hakun mengalolakan. Nah ini kan agamaku juga nih dan keuntunganku juga. Semestinya kayak itu kalau datang orang panitia masjid, panitia pesantren, panitia langgar, Paji. Ini Paji, nah kita hendak membangun pesantren nah. Karena alhamdulillah pesantren kita bertambah terus manusianya. Nang datangan, nang empat belajar. Nang saikong pulang, ini Paji, ini masjid kita nah pina rusak sudah. Dan manusianya banyak, ada muat hari Jumat. Kita hendak baulah nah langgar pulang kayak itu datang. Nah aturannya mun merasa inya memang agamanya nih kayak kita tuh lah misalnya rumah kita kulir lah kita membaiki mun kita merasa rumah kita rusak misalnya rajina membaiki karena merasa di kita misalnya bisi bini. Nah kalau merasa itu bini kita, maulah kita misalnya melihatakan pakaian kada baik, penampilan kada bagus, ada mau, mesti berpikir hendak memperbaiki, memperjuangkan supaya itu baik. Nah semestinya kayak itu orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, kalau merasa dirinya itu beriman, mesti berpikir orang memperbaiki orang-orang beriman yang lainnya. Karena ujar Rasulullah SAW, orang beriman bagi orang beriman kal jasadil wahid, seperti batang tubuh nang satu. Apabila kurang bagus maka memperbaiki ini. Kayak kita nih, batang tubuh kita satu lah. Tangan kita nih sakit, baju berpikir kita tuh hendak mengobati. Kan karena di awak kita hendaknya. Nah, kepala kita sakit, baju berpikir aja kita nih hendak berobat. Kenapa? Apana diobati? Kepala sakit. Karena di awak kita andaknya. Kemudian batis kita pulang tasaliho bakas main bola. Ini jarang tasaliho tuh BP bakas sembahyang jarang. Kekanakan sini tasaliho bakas napa jurang bakas sembahyang kayak kami. Ada tertawainya. Jarang orang tasaliho itu. Kekanakan sini ketujuh juga main bolanya di halaman situ nah main bola. Ya aku bila pecah kacanya tuh bukan rumah kok harus digantikan ke dandak kacanya aja gantikan. Main bola sampai malam-malam itu subuh melandau kayaknya. Hiburan kekanakan tuh lah saya juga. Cuma enggak nang tasalihun itu berpikir-pikir belajar aja kada tasalihu betes. Jadi ibadat tok belajar itu adalah tasalihu betes. Kan jadi ibadat mun nang jadi ibadatnya kon tasalihu. Kepala sakit, berpikir kita mau batik. Tangan sakit, berpikir kita mau batik. Batis sakit, berpikir kita mau batik. Karena merasa itu dalam diri kita dan akan memudaratkan kita bila kada diobati. Kayak itu juga antara orang beriman bagi orang yang beriman.
Apabila orang itu benar-benar beriman, maka hatinya tuh terpanggil untuk membantu dan memperhatikan orang beriman. Nih lihat, kita nih beriman belum? Hati-hati. Karena ujar Rasulullah, al-mu'min, orang yang beriman bagi orang beriman seperti batang tubuh nang satu. Apabila ini kada bagus, hati mesti. Apabila ini kurang baik, maka hati kada nyaman. Bila orang ini kada apa, bila di sini kada bagus, maka ini kada tenang, maka berpikir hendak memperbaiki. Itu ukuran iman kita di situ termasuk. Oh, ini keadaan kekanakan ini banyak rusak. Oh ya, ini obat-obatan banyak masuk ke negara kita, ke daerah kita. Jadi kayak apa caranya nenek? Supaya selamat umat Islam, orang beriman nih supaya selamat. Oh, dipikirkan itu pendidikannya. Pendidikannya, apabila pendidikan manusia itu baik, apabila pikiran manusia itu baik, nah kayak apapun kejahatannya kada mau mengumpatinya. Itu kan bisa dihindari lagi. Itu tugas nang lain. Ada tugas kita, yang penting orangnya dibentingi. Mun tahu haja hari hendak hujan, apabila tahu haja hari ini maram, mendung, bahasa Indonesia maram itu mendung lah. Hendak hujan ini apa? Mendung, bahasa sini maram. Ada juga bahasa murok ya. Bahasa muntai kalau ada salah lah. Nya macam-macam bahasa itu menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Jaka sabuting itu aja, berarti itu tinggal situ aja kau diukur kekuasaan Allah. Ada ini setiap perbuatannya satu jenis bisa berbagai macam. Itu menunjukkan luar biasa kuasanya Allah. Manusia nih, satu manusia, makhluk manusia. Coba lihat berapa miliar manusia, berapa triliun jumlah manusia mulai awal sampai akhir. Kada yang samanya muha. Pasti ada perbedaannya sedikit-sedikit gitu. Banyak bisa, sedikit bisa. Abahnya hirang, umumnya. Abahnya hirang, lah. Anaknya putih, aja itu. Ada nang abahnya putih, anaknya hirang. Nah, ada sama juga. Abahnya hirang, umumnya putih. Bingung nah anaknya. Bisa jadi caturan kan, warna caturan. Kada sama. Burung kah? Apakah setiap jenis makhluk yang diulah Allah nih, berapa ratus macam, berapa ribu macam jenis makhluk yang diciptakan Allah, dari itu pun satu jenis pun beberapa pulang. Itu menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Mun manusia ada batasnya. Bahari pispa ada. Bahari pispa sepeda motor kan pispa ada. Kadada lawas. Wah ini kan timbul pulang kayak pispa potongan. Rupanya habis akal sakot itu mau lahe. Tabulang bulit pernah. Han manusia ada batasnya. Tapi kalau kebesaran dan kekuasaan Allah, walaupun manusia itu hakikatnya itu adalah perbuatan Allah juga. Termasuk nampaknya sifat kekuasaan Allah juga. Coba lihat muha kada sama, badang sanak kamber itu kada sama juga. Kambar kada sama juga. Ada aja perbedaannya, berjalannya kah kayaknya berbeda. Nah ini beunggut sedikit. Nah ini rata aja. Hah? Ada aja bedanya tuh ada sama. Kenapa? Itu menunjukkan luar biasa kuasanya Allah. Hah? Mulai bahari lain-lain. Sampai wahine lain pulang. Setiap masa itu berbeda. Kemudian dari masa berbeda pulang. Ke masa berbeda pulang. Kada habisannya kekuasaan Allah Ta'ala itu. Nang kada habisannya kekuasaan Allah toh, kasugihannya pulang kada habisannya, lalu sayang lawan kita, kayak apa kita nikmatnya hidup. Jadi mungkawa dicari jalan tuh kayak apa Allah supaya sayang lawan kita. Kalau Allah supaya sudah sayang lawan kita, kenikmatan itu kada ada henti-hentinya lawan kita. Karena kekuasaan dan kebesaran Allah pun kada terbatas. Nah, jadi ini ukurannya. Apabila kita nih bagus iman kita, apabila kita sempurna iman kita, pasti kita tersentuh dengan keadaan orang beriman yang lain. Oh, orang beriman yang lainnya kasihan, ini kada tahu arti beribadat, berpikir kayak apa orang ini supaya tahu arti beribadat.
Berita di TV misalnya masuk obat-obatan nang haram, nang terlarang, narkoba. Ini pikiran nih udah jalan nih kayak apa anak cucu nak akan datang, kayak apa generasi Islam akan datang, kayak apa generasi beriman akan datang. Baju berpikir baulah pesantren mencitak-citak orang-orang nang wae pelajar-pelajar nah hakon belajar wae ini supaya lebih belajar giat lagi, supaya apa? Menyiapkan generasi akan datang. Kenapa jadi kayak itu? Karena iman orang itu kuat. Tapi ada ini kayak itu kadang-kadang. Kalau misalnya bingung melihat keadaan pejabatnya, nang sugihnya, musyawarah membicarakan untuk kebaikan generasi akan datang. Jarang itu musyawarah itu ada. Padahal aturannya malu. Malu lawan siapa malu? Lawan Rasulullah. Kenapa jadi malu lawan Rasulullah? Kita umat Rasulullah diciptakan sebab Rasulullah. Nikmatna ada lawan kita sebab Rasulullah. Kenapa sewaktu perjuangan Rasulullah kita berdiam? Sewaktu perjuangan Rasulullah diobok-obok orang, dihina-hina orang, berusaha untuk dirusak orang. Kenapa kita berdiam? Benarnya malu lawan Rasulullah. Coba kita misalkan ke kehidupan kita nih. Kita mulai lagi kakanak digaduh orang, diungkusi orang, kemudian rumah disiapkan orang, kemudian dagangan disediakan orang, semuaan kita diperhatikan orang. Sakalinya orang betitip kabun nah jarang menggaduh kita mulai kakanak teh menggaduh kita, menyiapkan kita macam-macam. Aku betitip anakku nah seikong. Sakalinya anak orang nang dititipi orang ini kalaparan, kadada duit hendak makan, kadada makanan hendak makan, garing sakit cara kau berobat karena kadada duit. Sedangkan kita tadi samuaan sebab abahnya. Apakah kita itu orang baik dinilai atau kita orang itu jahat? Apakah kita dikatakan orang berterima kasih atau orang nang durhaka? Apakah kita dikatakan orang bersyukur atau orang nang kufur? Ini kan kita diamanahi. Agama ini diamanahi setiap orang yang beragama Islam, setiap orang yang beragama Islam, setiap orang yang beriman diamanahi untuk menjaga agama ini. Siapa aja? Oleh karena itu jadi guru dulu wajib jisim berataan menjaga dan memperjuangkan agama. Ini amanah ini. Siapa yang mengamanahi ini? Allah. Siapa yang mengamanahi? Rasulullah. Makanya ujar Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku kada menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat. Berarti hidup kita ini diamanahi oleh Allah untuk beribadat. Apa yang kita kerjakan jadi nilai ibadat. Semestinya kayak itu. Allah menghidupkan kita, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan kesehatan kepada kita, Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Untuk apa disiapkan, dijadikan Allah itu kepada kita? Untuk beribadah kepada Allah. Ini amanat yang kita dapat dari Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Masing-masing aja kadang hati akan agama lagi. Mahatiakan agama itu ya orangnya. Kayak apa? Agama itu maju bila orangnya baik, maju agama ngarannya. Bila orang tanah lah di kampung atau misalnya majelis rame, pesantren rame, sumbahyangan rata seberataan. Kemudian pulang bibiniannya tertutup aurat seberataan. Berarti itu menunjukkan bahwa kemajuan di kampung situ adalah maju agamanya. Menunjukkan bahwa agama di daerah situ maju, berkembang, bagus. Misalnya kampung majelis taklim sunyi, kemudian lagi apa? Kakanakannya nakal,
Maubat, pemainan, bejudi, macam-macam gawiannya. Bibinian-bibiniannya pulang auratnya kada terperhatikan, bebas. Siapa hendak melihat. Kemudian pulang urusan ibadat sunyi kada rame. Ini menunjukkan bahwa agama di situ kada maju. Agama di situ menurun. Karena kegiatan-kegiatan agamanya kada kelihatan. Nah, alhamdulillah untuk saat ini daerah kita majelis-majelis rame, pesantren-pesantren rame. Tapi ini sudah siap untuk perusaknya. Apa yang menyiapkan merusak manusia akan datang? Yaitu diantaranya dengan narkoba-narkoba tadi. Kemudian dengan sesuatu yang menarik hati manusia ini kada ada hubungan lagi dengan agama. Raminya HP, raminya TV misalnya. Nah, kalau sudah orang kada Islam tenang, sudah siap untuk menghancur dengan dengan berbagai macam cara, kita pun semestinya dengan berbagai macam cara siap membimbing orang Islam ini supaya jangan sampai keluar daripada cara-cara Islam. Yaitu mengadakan majelis-majelis, membuka-buka majelis. Di mana-mana ada majelis itu bagus. Asal nang penting gurunya bakas orang nang belajar, kitab nang dibaca dasar memang muktabar, kesahihannya, kebaikannya, kesempurnaannya. Bagus. Itu binting daripada rusaknya manusia, binting daripada lemahnya agama. Pesantren-pesantren pulang di mana-mana diadakan. Bagus. Supaya menjaga agama jangan sampai dirusak atau jangan sampai runtuh gara-gara pengaruh-pengaruh orang nang kada Islam. Nah, semestinya kompak seberataan. Kalau orang nang beriman pasti terpanggil tadi. Pasti terpanggil karena orang beriman tuh seperti badan nang satu. Oh, ini keperluan agama pesantren ini. Oh, ini keperluan agama pesantren. Ini adalah sarana agama pesantren. Masjid sarana agama dan keperluan orang-orang yang beriman, keperluan orang-orang Islam. Sedangkan orang-orang yang beriman ini innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Dikubur dipertanggungjawabkan. Dikubur dipertanggungjawabkan. Waman ikhwanuka. Ada kalau pertanyaan mungkar nakir. Waman ikhwanuka. Siapa saudara-saudara engkau? Jawaban nang bujur. Apakah dalam sanak kita nang saabah sauma? Ada. Jawaban nang bujur. Waman ikhwanuka. Siapa dak sanak dan sanak engkau saudara-saudara? Wal mu'minun wal muslimuna ikhwani. Ya kalah? Orang-orang yang beriman laki-laki, beriman perempuan, orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan, itulah saudara kok. Tapi bujurlah kita memperlakukan orang itu secara saudara. Apakah memperlakukan orang itu secara saudara? Apakah memperlakukan orang itu secara musuh? Di sini dilihat, kita jangan malaikat kada kau dibunguli. Allah Ta'ala kada kau ditipu. Kita mengaku orang Islam sebagai saudara, orang Islam sebagai dangsanak, orang beriman sebagai saudara. Apakah kelakuan kita menunjukkan sebagai saudara atau sebagai musuh? Kalau kita dengan orang Islam, dengan orang beriman, acuh-acuh aja, kada peduli dengan kebahagiaannya, kada peduli dengan kesengsaraannya, kada peduli dengan akan celakanya, berarti itu bukan perlakuan sebagai saudara. Itu perlakuan sebagai musuh ngarannya. Nyenang dinilai itu kawan, baja aku kayak coba kita lah. Aku jadikan angkat lagi pada bedang sanak lawan si Anoto. Menjurang kayak penyekam jadi kayak itu penilaian kap. Angkat lagi pada bedang sanak karena majelinya luar baik lawan aku. Kamana aja lawan aku 4 taros. Apa aja nangkut suruh hakun taros. Kemudian perlu apa aja aku diperhatikannya. Bilang angkat lagi pada bedang sanak, menyatakan hubungan persaudaraan itu apakah sebagai pengakuan? Ada, tapi sebagai tingkah laku orang itu kepada orang itu. Disitulah yang menyatakan kebenarannya persaudaraan orang itu.
Kita dengar talakian rancak kalau tapi menghayati kada bisa. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuka. Itu yang bisa menjawab itu adalah perlakuan kita di dalam dunia. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Apakah benar kita beribadat dan taat kepada Allah? Apabila hidup kita taat dan ahli ibadat kita dalam dunia, kita bisa menjawab dengan man rabbuka, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabi engkau? Kita kada bisa menjawab kecuali kita bujur-bujur terbiasa mengamalkan sunnah nabi, terbiasa mengingat dan membayangkan keberadaan nabi. Di situ hanya bisa wa Muhammadun nabiyyi. Contoh, kita kada bisa makan lumbuk, kaulah mengisahkan lumbuk itu padas. Kada bisa. Kada bisa. Kita kada bisa makan apel, kawalah kita mengisahkan buah apel. Kada bisa. Barang yang sudah kita nikmati itu yang kita kawa mengisahkan. Itu yang kawa kita mengisahkan. Ada kawa mengisahkan kita nang sebujurnya. Jar-jar benar ya paling. Munjar itu kurang. Kalau dalam kubur kada kawa lagi, itu memang sudah nang ditanya itu kepribadian lah, katakan bukan kepintaran tapi kepribadian. Orang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir berdasarkan kepribadiannya. Nang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir tuh ini wajib nih, dari kalangan apa aja percaya dengan adanya mungkar nakir tuh. Wajib percaya, karena sudah masuk ke dalam kubur, di situ datang malaikat mungkar nakir. Ini dari kalangan apa aja, paham apa aja, ini mempercayai keadaan ini. Nah, jawaban pertanyaan mungkar nakir ini adalah kepribadian, itu yang bisa menjawab. Kalau kecerdasan hilang, akal tuh hilang di kubur, kepintaran hilang. Apalagi nang atau memintari orang hilang. Jadi pertanyaan dalam kubur itu nang bisa menjawab adalah kepribadian, kelakuan kita selama di dalam dunia. Kalaunya kita bujur-bujur hidup itu, kalau kita benar-benar beribadat rajin kepada Allah, hidup berdasarkan dengan hukum-hukum Allah, nang kita taati Allah, nang kita takuti Allah, di situ bisa menjawab pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Apa buktinya? Kenapa jadi bisa menjawab? Hidup di dunianya taat kepada Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabi engkau? Dalam dunianya dasar rajin mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dasar rajin orang itu memusyahadahkan, membayang-bayangkan, mengingat-ingatkan Nabi. Lalu nyaman nih menjawab karena sudah menjadi kepribadiannya itu. Wa Muhammadun nabiyyi. Wa ma dinuka, apa agama engkau? Dasar cinta dengan agama. Bujur-bujur menjaga akan agama. Agama dasar dijaganya, kada pernah melanggar aturan agama, kada pernah menjauhi, kada pernah melanggar daripada aturan-aturan agama, kada pernah hatinya itu menganggap agama yang lain lebih hebat atau sama daripada agamanya. Pasti agama itu agamanya di atas daripada agama yang lain. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu di atas, tidak ada nama atas ini. Makanya bisa menjawab wal Islamu din. Wal Ka'batu kiblati. Orang berkiblat kepada Ka'bah. Oleh karena itu, waktu hendak sembahyang tuh nah, hadirkan di hadapan kita tuh ada Ka'bah. Bayang-bayangakan perasaan kita, hati kita, bayangakan Ka'bah itu memang berhadapan dengan kita. Kalau pikiran lawan Allah, hati dada lawan Ka'bah. Kalau pikiran, otak berhadap kepada Allah, tapi badan kita berhadap kepada Ka'bah. Sebelum mengangkat takbir itu musyahadahkan, bahasa Arab bayangakan bahwa Ka'bah ada di hadapan kita. Oleh karena itu arahnya ke sana.
Ada bisa ke Makkah gambarnya banyak kayak orang jual. Nya gambarnya itu sama aja lo nang ada tuh potongannya kayak itu juga. Gak lu orang menang kada kayak itu diulah Ka'bah misalnya ada gambar rumah alopot nih tuh. Diprotes orang. Wal Ka'batu qiblati. Wa man ikhwanuka? Siapa saudara-saudara engkau? Nah, nang menjawab saudara tadi ya tadi. Kelakuan kepribadian. Wa man ikhwanuka? Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Orang-orang beriman seorang orang Islam seberataan nang beriman berataan pulang itu adalah saudaraku. Apakah dengan ucapan itu kita mudah menjawab? Pengakuan biasa itu bisa menjawab? Ada. Ini menjawab tadi adalah kepribadian. Kepribadian kita di dalam dunia kayak apa kita dengan orang Islam. Oleh karena itu kan ada aturan orang Islam nih kada boleh menyebabkan orang Islam sakit hati itu kala kada boleh menyakiti hati orang beriman nang lain, haram hukumnya menyakiti perasaan orang Islam nang lain, disuruh berbuat baik. Apabila ujar Rasulullah, apabila engkau memasak akan marak itu masakan nang dari kambing, banyaki kuahnya supaya bisa memberi jiran. Apabila ada orang Islam nang lain, perhatikan keadaannya, misalnya garing, ada duit, obatiakan. Keadaannya jahil, ada ilmu, lajariakan. Nah, ini perlakuan orang-orang yang memang bersaudara. Karena ujar Allah Ta'ala, Fa'aslihu baina akhawaikum. Orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan itu dibuktikan dengan fa aslihu, saling bantu membantu, saling perhatikan memperhatikan di antara saudaranya tadi, saling tolong menolong, saling menguntungkan. Banyak kayak pahamannya itu. Jadi kita acuh aja itu kada menunjukkan hubungan kita dengan orang Islam itu ada persaudaraan. Makanya haram menyakiti. Kada boleh mengambil hak orang ini karenanya sakit hati. Kada boleh jual beli berpaksaan karena sakit hati. Kada boleh misalnya mengarasi itu mengarasi ini apabila mengakibatkan sakit hati. Kenapa? Rusak hubungan. Merusak hubungan kada bersaudara ngarannya. Orang bersaudara yang bagus adalah memperbaiki hubungannya itu supaya benar-benar persaudaraannya itu terjalin dengan baik. Nah, kadang-kadang kita ditalkin tuh kada mahayati. Ini ada pertanggungjawaban kita dengan orang-orang beriman ini seberataan kena. Apakah kita baik hubungan atau kada? Apabila kita baik hubungan berarti orang itu bersaudara. Karena Allah Ta'ala mendahkan tadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Itu padahal Allah Ta'ala ujar Allah Ta'ala orang nambah iman itu bersaudara. Orang beriman itu bersaudara, saling ini memperhatikan, bantu, tolong menolong. Lalu misalnya kita merasa beriman tapi kita kada memperhatikan orang beriman yang lain, itu ngarannya kada bersaudara. Apabila lawan orang beriman kada bersaudara, berarti kada bisa menjawab pertanyaan mungkar nangkir, waman ikhwanuka, siapa saudara engkau ini. Bahaya kada? Bahayakan. Membahayakan. Membahayakan kada peduli dengan orang beriman itu. Walau kada senegara kita. Walau kada sebangsa, walau kada sedairah, kada sebangsa, tapi seagama wajib kita empat perhatian. Nang kayak dia apa tuh ngarannya nang orang disakiti orang Islam nih. Yang Myanmar, Rohingya apa bang? Nah, kan itu kita kada membantu apa-apa. Kasana kada membantu apa-apa, tapi kita bantu dengan doa. Allah ma'izal Islam wal muslimin. Kayak kalau doa tah, ya Allah muliakan orang-orang Islam. Minta salamatakan orang Islam.
wa ahliki kafarat wal musyrikin, binasakan orang-orang kafir nang jahat nang merusak nang mengganggu namanya kita orang-orang Islam itu menunjukkan doa itu menjadikan perhatian, karena perhatian dengan orang Islam, orang beriman, ini adalah sebagai tuntutan bagi kita sebagai orang yang beriman untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Jadi jangan asal ya sembahyang itu wajib, puasa wajib, mengaji wajib, tapi kada perlu dengan orang Islam. Ini belum lagi untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam kebaikan hidup. Rasulullah sidin menangis kada marga sidin kada makan. Rasulullah kada pernah menangis karena sidin kada makan, padahal Rasulullah pernah kada makan beberapa hari, tapi kada menyebabkan sidin menangis. Rasulullah kada pernah menangis sidin karena kelaparan. Rasulullah kada pernah menangis sidin karena dipitnah orang. Rasulullah kada pernah menangis sidin kelantaran dimusuhi orang. Rasulullah kada pernah menangis lantaran sidin dipitnah, dicaci maki orang. Tapi Rasulullah menangis memikirkan keselamatan umat. Rasulullah menangis apabila umat Islam itu disakiti atau cagar sakit. Sampai akhir hayat nang diperhatikan Rasulullah apa ya? Keselamatan dan kenikmatan umat sidin. Kenapa kita ini mengaku cinta lawan sidin, kada perhatian lawan umat sidin? Nah, waktu hendak roh Rasulullah tuh waktu hendak roh sidin dicabut, dengan akhlaknya malaikat Azrail hendak mencabut, dengan caranya nang baik Azrail hendak mencabut, kada wani Azrail kada wani sembarangan mencabut roh Rasulullah, karena ini roh adalah nang menyebabkan saurang ada wani. Azrail dengan akhlaknya nang bagus, dengan caranya nang baik, dengan penghormatannya kepada Rasulullah, permisi kepada Rasulullah, ujar Azrail, kayak para Rasulullah, ini waktu pian sudah sampai, ajal pian sudah sampai, kayak Pak Rasulullah maijini hanyar wani, dicabut dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara senikmat-nikmatnya, tapi Rasulullah hendak merasakan, ujar Rasulullah, Azrail nang kaya apa rasanya, nang kaya apa caranya ikam mencabut roh orang nang biasa, orang nang banyak dosa. Orang diperhatikan Nabi. Jangan ujar Azrail, jangan Rasulullah, jangan sakit itu rasanya. Itu rasanya sakit. Itu kada nyaman, kada sampai hati ulun memperlakukan sampian kayak itu. Jangan ya Nabi, aku hendak merasakan, hendak tahu kayak apa sakitnya itu. Dan sampai hendak roh Nabi itu dicabut, yaitu masih memikirkan nang kayak apa umat sidin tak. Memikirkan nyamannya, supaya bahagianya, supaya selamatnya umat sidin. Hendak Isra Mi'raj tuh dipanggil Allah Ta'ala, yaitu maka umat dipikirkan. Jadi Rasulullah itu nang menangis sidin kada pernah untuk nang ada lawan diri pribadi sidin, tapi untuk kepentingan umat sidin. Itu nang menyebabkan Rasulullah menangis. Kalau sangat penting kalau bagi Rasulullah. Nah, di sini orang-orang nang merasa pengikut Rasulullah, merasa umat Rasulullah, merasa cinta kepada Rasulullah, mengharapkan syafaat Rasulullah, mengharapkan keberkahan dari Rasulullah. Di sini turun tanganlah, terjunlah hidup kita di dalam sesuatu yang paling diperhatikan Rasulullah. Siapa? Yaitu umat Rasulullah. Umat Rasulullah. Nabi kada menangis sampai Siti Fatimah, anak kesayangan sidin, sampai anak kesayangan sidin, kecintaan sidin, datang mengadukan tangan bahai kasarna, tangan sudah bakas napa ngarannya beta tapas macam-macam digawi, nah kasar bahai. Nabi kada menangis itu ada menangis, kada sidin ditawak orang kada menangis, sidin dikejar-kejar musuh ada menangis. Kada menangis. Tapi sewaktu kaganangan keselamatan umat, sewaktu kaganangan apabila sewaktu mengingatakan keselamatan umat, maka di situ Rasulullah menangis. Berarti kalau kita hendak membanggakan Rasulullah, kalau kita hendak menyenangkan Rasulullah, perhatikanlah orang-orang sesuatu yang paling diperhatikan Rasulullah siapa? Umat-umat.
Jadi perkara nang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, perkara nang paling cepat mendekatkan kita kepada Rasulullah, paling cepat kita mendapatkan kasih sayang Rasulullah. Perjuangkanlah umat Rasulullah di dalam kebaikan. Barang aja kita beulah pesantren untuk kebaikan Rasulullah, untuk kebaikan umat Rasulullah. Beulah majelis, mengadakan majelis untuk kebaikan umat Rasulullah. Samuan tujuan untuk kebaikan Rasulullah. Siapa yang senang? Rasulullah. Rasulullah senang, kenapa kita dapat ridha dan rahmatnya Allah. Nabi tah jadi sampai kada malapas lawan Nabi tuh jadi sampai kada kawin sewaktu lawan Siti Khadijah kawin, kan Rasulullah kada pernah memadukan Siti Khadijah. Sewaktu Siti Khadijah meninggal, hanya sidin bebini-bini yang lain. Sewaktu Siti Khadijah hidup, sidin kada bebini. Siti Khadijah aja saya kok. Kenapa sidin? Luar biasa sayangnya, luar biasa cintanya, luar biasa perhatiannya, kada hendak sama sekali menyakiti hatinya Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah turut serta lawan Rasulullah untuk memperjuangkan keselamatan umat Islam, untuk memperjuangkan agama Allah. Disitulah Rasulullah SAW apabila ada orang yang cinta kepada Siti Khadijah, langsung Rasulullah cinta kepada orang. Bagaimana kalau kita umat memperjuangkan itu? Ini orang mencintai, orang tak mencintai, orang yang memperjuangkan agama, orang yang memperjuangkan perjuangan Rasulullah, dicintai Rasulullah. Apalagi kalau umat seorang yang memperjuangkan. Ayo nang berduit tuh misalnya, demi perjuangan Rasulullah, harta keluarkan untuk kepentingan yang dicintai Rasulullah. Kalau kita tuh dicintai Rasulullah, kalau kita membahagiakan Rasulullah dengan memperjuangkan agama Allah, Rasulullah yang mencari kita di padang mahsyar, bukan kita yang mencari Rasulullah. Ada golongan-golongan nang Rasulullah mencari orang itu. Rasulullah rindu kepada orang itu. Siapa? Nang hidupnya untuk perjuangan nang diperjuangkan Rasulullah. Itu Rasulullah nama ambilinya. Aduh ini kada bingung karena di padang mahsyar mencari Nabi Adam 1000 tahun hanya betamuan. Bayi datang ke hadapan Nabi Adam, Nabi Adam aku udah sanggup mentu ikam aku juga pernah juga merasa tersalah lawan Allah. Walaupun Nabi Rasul itu maksum terpelihara daripada, cuma orang tawadhu tuh pasti ada merasa, padahal ini bagus saja. Takutan orang tawadhu. Datang kepada Nabi Ibrahim kada mampu 1000 tahun nih sampai di padang mahsyar baca carian. 1000 tahun cari Nabi Adam, soalnya Nabi Adam kada mampu membantu. 1000 tahun orang mencari Nabi Ibrahim kada mampu. 1000 tahun mencari Nabi Musa kada mampu. 1000 tahun mencari Nabi Isa kada mampu. Sampai kepada Rasulullah, sudah berapa ribu tahun menyandang daripada haru-hara sangsaranya di padang mahsyar, hanya selamat dari itu. Sesudah dapat bantuan dari Rasulullah. Adapun orang-orang yang hidupnya spesial mengabdikan dirinya untuk meneruskan atau mengikuti perjuangan Rasulullah, ini Rasulullah nama ambilinya. Ini orang-orang khusus. Ini Rasulullah nama perhatikannya. Ini Rasulullah nama ambilinya. Oleh karena itu, orang-orang yang memperjuangkan agama dalam surga ada 2 pintu. Daripada nyamannya masuk surga tuh ada 2 pintunya. Kalau nang lain ahli puasa 1 pintu aja. Ahlu sembahyang, orang nang rajin beribadat sunat puasa 1 pintu ada. Orang nang rajin menggembirakan orang ada pintunya 1. Orang nang rajin sembahyang sunat beribadat sunat itu ada pintu 1. Tapi kalau orang yang berjuang perjuangan agama Allah dengan harta dan seluruh dirinya, maka itu ada 2 pintu. Di mana hendak pilih? Apalagi sudah kurangnya berjuang di jalan Allah dengan harta dan tenaga, kemudian ibadat sunatnya rajinan. Oh, ini kan dalam surga. Sak hendak memilihnya, hendak jalan mana masuk? Bebas. Makanya orang-orang jangan dilepas. Kalau kita ada kesempatan untuk memperjuangkan agama, jangan dilepas. Ini adalah salah satu kebanggaan karena sewaktu kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi apa tuh ngarannya? Jujuran untuk perjumpaan kita dengan Rasulullah.
Jangan pokoknya apabila ini cagar memajukan agama umpati di situ. Apa yang kita kawah? Mengawah apa? Ini mengawah nih kenapa? Mengawah nih apa? Hagan makanan kakanakan. Kakanakan mah apa? Mengaji baik badan. Ini masuk di sini. Memberi kayunya. Kembali kayu apa jar? Aku aja banyak bisi polo gatah tuh nanang udah matian gatahnya. Aku banyak lah anakku atar kasih itu ke pesantren. Hagan apa nih? Hagan makanan, hagan memasak makanan. Makanan siapa? Makanan orang Islam nang memperjuangkan agama, nang akan menghidup-hidupkan agama. Masuk situ. Apa nang kita bisa? Nungkihakan kayunya, mengambilakan iwaknya, menyangakan iwaknya, mahraguakan makanannya, menggawiakan bangunannya, misalnya beupah, baik larang pada yang lain. Nah itu lain. Apa nang bisa? Masuk situ. Duitnya, bah jaka itulah jakanya hakun tuh berataan memperjuangkan agama nang diperjuangkan Rasulullah, memperjuangkan agama nang diridai Allah, memikirkan kebaikan orang beriman karena merasa badang sanak tadi rami bana kita Islam nih. Nang sugihnya datang, banu datang ke pesantren nang sugih nih. Nang sugih nih datang mana ke pesantren? Ma apa datang sih dia? Apa aja sih dia nang parlo lagi nih pesantren nih? Oh asramanya, ulah aja sih dia nang bagus. Ulah nang bagus asramanya di sini sugih nyaman nih. Ulah sih bagus, pasang AC. Nang bagus, ranjang nang bagus. Akan-akannya kada pintar lagi jadinya karamia adanya. Nukar sidin, oh ini asrama kurang, nukar sidin tanah nang luas, ditaulahi sidin nang bagus di sini. Kamarnya bagus, ada AC-nya, ada WC kamar mandinya langsung di dalam situ. Kemudian pulang, wah ini kan musia ini katuju nang harat, katuju nang miwah. Sedikit nang hakun nang bearit sakit tuh kada mau. Wah ya ini orang hendak nyaman langsung, biar mengandung penyakit. Biar mengandung penyakit, yang penting nyaman langsung. Itulah, ini sudah sifat manusia kebanyakan kayak itu. Coba kakanakan wah ini. Kadang kayak bahari, orang bahari bila dipadahi itu kadang-kadang makin baparak lawan kuitan, makin katuju. Wah ini padahi sedikit habukahnya. Ada mau jaka kawa dipuji, wah ikam baik benar, wali kira-kira udah harap pada aku jadi wali tinggi, aku kada wali, kamu wali sudah, ikam nih harap pada guru, ikam nih hebat benar, ikam nih mulia benar, ikam nih payu benar, ikam nih hehehe nya imongnya. Tapi kalau dipadahe jangan kayak itu, tuh kada bagus akhlak, apalagi orang tua kada baik kayak itu, apalagi lawan kuitan kada bagus, cager betamuan kita buka dehnya, buka sudah. Itu sifat kebanyakan manusia sudah itu. Pujian, dipuji menghanam, gembira. Kita makanan yuk pak, yuk ini rame makanan. Sewaktu dipadahe akan jadi musuh. Ini perjuangannya perlu kita. Ini pertanggungjawaban dalam kubur. Kita kan menghayati kadang-kadang dalam kita kan cakai mantar orang ke kubur kan cakan dengar orang apa talakin. Tapi seorang kadang menghayati innamal mu'minuna ikhwatun tuh coba perhatikan itu. Jar Tuhan tuh arti bedang sanak tuh apa? Orang nang buju-buju bedang sanak fa aslihu baina akhawaikum. Bah jangan nang itulah orang nang beriman nang orang beriman tadi nang sugi-sugi tadi nang beparak. Jangan bola pesantren seorang kacau kena, engkau ada ahli pesantren bola pesantren kacau. Kenapa ada kesenian bernyanyi di pesantren? Seorang kan ahli pesantren, orang ahli pesantren mana ada ahli pesantren membantu aja mengirimi duitnya. Upina rame majelis taklim misalnya di mana-mana, lihat di majelis taklim di mana-mana kan banyak loh majelis taklim dari kita. Datangi nang berduit nih mau ada duitnya datang. Majelis taklim rame. Kayak apa nih supaya orang ini lebih rame lagi am? Tempatnya ulahkan nang bagus, mic-nya tukarakan nang langkar. Kalau perlu diberi makanin sebedasaan. Rame, beri duit pulang nang datangnya. Muka itu jar kada ilas kayaknya orang bama, sarhurang nang penting seorang berjuang. Ada mikirakan itu. Jaka hakon tuh itu. Pemerintah pulang datangan mah apa? Hendak kampanye. Nah, itu benar ya. Rajinan ke pesantren-pesantren, rajinan ke majelis taklim. Waktu hendak jadi, waktu hendak minta cucuk di muha. Menang di luar pada muha bisa kada diterima itu. Sewaktu udah terpilih ada lagi kada datang lagi.
Asalnya pidato pulang bagus benar. Kita dalam keadaan perlu mencetak generasi muda yang lebih baik. Biar tahu seorang ada mau batik orang apabila menyuruh kayak itu, nah, ayah apa caranya supaya lebih baik? Ya tadi cariakan pendidikannya yang baik juga. Ulah kan ini menyuruh bener aja. Karena generasi akan datang adalah harapan kita, ya. Maka oleh karena itu kita berusaha untuk mencetak generasi muda yang lebih baik, yang lebih pintar, yang lebih apa itulah tahu lagi nih. Semandir bener aja menggawi kan ya. Mandir bener aja menggawi kan ya. Urang mun hendak lebih baik generasi akan muda itu pikirakan pendidikannya itu. Nah banyak itu kalau hati itu apa nang masuk, bila nang masuk ke dalam hatinya itu nang jahat, kelakuannya jahat. Tapi bila nang masuk ke dalam hatinya itu baik, kelakuannya baik. Apa-apa nang baik, ilmu baik. Karena ilmu itu nur. Ilmu itu nur. Dengan adanya nur, lalu orang itu pinandu baik kadanya. Apabila pinandu baik kadanya, mestinya memilih nang baik. Kada mungkin milih kada baik. Kayak kita tuh misalnya diunjuki orang, ini duit, nah ini duit, diandeki orang ini duit, nah ini duit, orang lah, nah ini duit misalnya, ini lain pada duit, kenapa nanti diambil ya? Nang jujur aja tah, duit, mesti duit, katanya tahu ini menguntungkan. Nah kayak itu juga apabila sudah manusia ada nurnya di hati, lalunya jelas ini menguntungkan, ini mencelakakan, ini baik, ini jahat, karena ada nurnya tadi. Apa nur itu? Yaitu ilmu khususnya. Al ilmu nurun ya. Al ilmu nurun. Jadi ilmu dulu. Pengetahuan agama. Apabila sudah di hatinya penuh dengan kebaikan, ilmu ada, kemudian pelang cara inya berhubungan dengan Allah mengerti, cara berhubungan dengan Rasulullah bujur mengerti, maka orang ini menjadi orang yang baik. Nah, orang yang baik akan menguntungkan bangsa, akan menguntungkan daerah, akan menguntungkan agama, dan akan menguntungkan masyarakat dan lainnya. Pertama, didikannya nang dimasukkan ke dalam batinnya adalah perkara nang baik. Nah, dia termasuk makanan tadi dan emas dan lainnya. Dan apabila bersalahan dua jenis itu, adapun dua perkara yang kedua seperti riba nih. Riba ini apabila sudah ramai orang menggawi riba, bukan hanya dosa nah didapat, tapi bala nah akan didapat. Di setiap maksiat itu bala. Balasannya dah. Dan apabila balasan dua jenis maka tiada mengapa dijual dengan lebih kurang, tetapi disyaratkan akan dia tunai, yakni diterima akan di dalam majelis akad itu. Seperti menjual akan emas dengan perak atau sebaliknya harus berlebih kurang, tetapi dengan syarat tunai, yakni diterima akan dia di dalam majelis akad itu, dan tidak harus dengan bertangguh. Adapun perkara yang kedua yaitu segala makanan. Allah Subhanahu wa taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dosa ibu bapak kita, seluruh kerabat kita, segala hajat kabul dunia akhirat, mati beriman sempurna, masuk surga bi ghairi hisab. Ala tilka ni wa ila hadratin nabi al-fatihah.